Oke. Ya, baik. Jadi selamat sore, salam kenal, salam jumpa di channel SPC Media. Baik, jadi setelah sekian lama channel ini mungkin tidak sharing informasi-informasi dikarenakan kesibukan dan tidak banyak kami khusus malam ini. Nah, hari ini kembali kita akan berbagi informasi pada adik-adik semua. Ya, mudah-mudahan nih banyak yang mengikuti ya, karena kita akan berbicara tentang Unhan yang sebentar lagi akan buka. Nah, kalau mengikuti pada jadwal tahun lalu, Unhan itu buka pendaftaran di bulan 1. Di bulan 2. Nah, jadi ini nggak lama lagi Unhan akan dibuka. Oke, baik dari itu sekalian. Baik, jadi salam kenal. Saya perkenalkan, nama saya Heru Mulyono, biasa dipanggil dengan panggilan Bang Heru. Saya adalah pimpinan Stanford College. Ya, mungkin ada siswa dari luar atau orang dari luar yang bergabung dan belum kenal ya. Jadi kita ini adalah sebuah bimbel yang menghandle siswa untuk menuju sekolah kedinasan, baik itu Unhan, baik Akmil, Akpol, Bintara, kemudian juga STAN, STIS, PDN dan lain-lain. Kita sudah buka selama kurang lebih sekitar 18 tahun. Nah, media kita ini sendiri atau SPC Media ini, yaitu channel YouTube kita ini sudah ada kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun, tapi memang tidak begitu aktif karena banyaknya kesibukan. Tapi hari ini karena Unhan mau buka, jadi kami berpikir untuk berbagi informasi baik kepada siswa kami internal maupun kepada yang lainnya yang mungkin kami jumpai di seminar ataupun yang sudah pernah menjadi subscriber dari channel kami. Oke, ya kita mau mulai tentang Unhan. Apa ini Unhan? Kita mulai dari situ dulu ya. Unhan ini adalah Universitas Pertahanan. Jadi universitas yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Universitas ini dulunya dibuka oleh Pak SBY, jadi sudah lama sebenarnya, yang awalnya diperuntukkan bagi siswa-siswa yang setelah tamat Akmil kemudian ingin melanjutkan pendidikan S2, nah maka bisa melanjutkan pendidikannya di Unhan. Nah kemudian ketika Pak Prabowo menjabat menjadi Kemenhan, Unhan ini dibuka untuk umum sampai hari ini, kalau saya nggak salah tahun ini angkatan ke-6 atau ke-7, ke-6 ya. Nah, jadi selama Unhan ini buka, Unhan ini memberi fasilitas yang cukup banyak kepada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Unhan, yaitu berbentuk baik beasiswa pendidikan, kemudian asrama, biaya hidup, itu semua ditanggung oleh negara. Oke, kalau adik-adik nanti punya pertanyaan seputar tentang Unhan, nanti boleh dilayangkan ya di kolom pertanyaan supaya nanti kita bisa jawab. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Jadi Unhan itu dalam prosesnya melewati beberapa tahapan. Jadi setiap siswa yang ingin lulus di Unhan itu harus melewati beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama itu adalah seleksi administrasi. Baru nanti kemudian ada tes online-nya. Setelah itu, setelah lulus yang kedua itu, maka adik-adik akan dinyatakan lulus dan berangkat ke pusat. Nah, nanti di pusat akan ada tes lagi, baik itu mental ideologi, kemudian wawancara psikologi, wawancara mental ideologi, keselamatan, kesehatan, dan akhirnya wawancara Pak Tuhir. Nah, di semua nanti kita akan bahas kira-kira tanggal berapa akan mulai dibuka, tanggal berapa akan
Unhan ini akan mulai membuka pendaftaran. Baik, kita lihat dulu bongkar tips dan trik rahasia lulus masuk Unhan. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, tadi sudah kita bahas, Unhan ini adalah universitas di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jadi tujuannya adalah mendidik mahasiswa berjiwa bela negara dengan sistem pendidikan yang disiplin dan berkarakter. Kuliahnya tentu saja gratis, plus asrama, uang saku, dan fasilitas laptop. Nah, ini nggak semua ditulis di sini ya. Jadi apa yang didapatkan ketika kuliah di Unhan ini, selain pendidikan gratis, asrama, biaya hidup, uang saku, dan fasilitas berbentuk laptop dan seragam. Oke, kita lihat jadwal berdasarkan tahun lalu. Nah, ini kita usahakan ekspres saja ya, supaya nanti adik-adik mungkin punya pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, jadi gini, jadwal pendaftaran tahun lalu di 2025, pendaftaran online itu dimulai dari tanggal 1 sampai 28 Februari. Nah, jadi ini kami kita awali lebih awal ini. Jadi kita early information lah ya, bahwa bulan Februari itu nanti adik-adik sudah mulai melakukan pendaftaran. Apa yang harus disiapkan untuk pendaftaran ini? Nah, ini langsung kita bahas. Jadi yang pertama yang harus adik siapkan adalah bagi yang tahun ini baru tamat, berarti kelas 12 masih, yang harus disiapkan itu satu, surat keterangan dari sekolah, surat keterangan aktif di sekolah, atau surat keterangan kelas 12. Karena adik-adik yang kelas 12 hari ini itu tentunya belum memiliki ijazah. Jadi harus ada surat keterangan aktif di sekolah atau surat keterangan kelas 12 di sekolah. Nah, ini harus cepat diurus ke sekolah. Karena ada beberapa case siswa kami yang mereka mengikuti SNBP, itu beberapa sekolah tidak memberi izin siswa untuk mengikuti Unhan. Karena mereka khawatir kalau lulus nanti di Unhan, itu SNBP-nya tidak diambil. Nah, jadi ini sekolah kayaknya belum pengumuman eligible ya. Ya, beberapa sekolah udah. Nah, yang belum pengumuman eligible, adik-adik segera mengurus surat keterangan kelas 12. Nah, biasanya ada beberapa sekolah yang siswa itu sudah dinyatakan eligible, kemudian bisa mengikuti SNBP, itu biasanya beberapa sekolah tidak memberi izin untuk mengikuti Unhan. Nah, bagaimana cara sekolah tidak memberi izinnya? Apakah melarang? Tidak. Mereka tidak mengeluarkan surat keterangan kelas 12-nya. Nah, kalau tidak ada surat keterangan kelas 12, kalau tidak ada surat keterangan aktif di sekolah, pokoknya antara dua itu nama suratnya, ada yang menyebutnya surat keterangan aktif di sekolah, ada sekolah yang menamakannya surat keterangan kelas 12. Nah, kalau tidak ada itu, maka adik-adik tidak bisa mendaftar, karena bulan 2 itu belum ujian akhir. Bulan 2 itu belum ada surat keterangan lulus atau SKL, juga belum ada ijazah bagi yang kelas 12. Nah, maka diperlukan surat keterangan kelas 12 itu ya. Jadi yang pertama itu boleh dicatat, surat keterangan aktif di sekolah atau surat keterangan kelas 12. Nah, bagi adik-adik yang sudah tamat tahun lalu 2025, adik-adik sudah tidak perlu surat keterangan kelas 12. Karena adik-adik langsung bisa gunakan ijazahnya gitu. Bagaimana yang tahun 2024 tahun 2023? Nah, sebenarnya secara syarat Unhan ini membolehkan siswa dengan batas usia 20. Hanya saja dalam syarat pendidikannya itu harus yang tamat tahun ini dan tamat tahun lalu. Artinya hanya gap year setahun. Secara hitungan usia sebenarnya kalau kita normal-normal saja itu usianya 17-18 tahun. Tetapi misalnya ada yang terlambat sekolahnya. Misal dia SD-nya 7 tahun, kemudian SMP dia pindah sekolah, harusnya mungkin 7 tambah 6 usia 13 dia sudah SMP karena masuknya 7 tahun. Nah, mungkin karena SMP-nya pindah tertunda setahun, jadi harusnya nambah 3, itu jadi nambah 4 tahun. SMA-nya juga mungkin 4 tahun. Jadi karena kan perpindahan keluarga dan lain-lain, jadi bisa saja usianya itu sampai 20 tahun.
Nah, Unhan mengizinkan syarat umur sampai 20 tahun dengan catatan ijazahnya paling lama kalau untuk tahun ini berarti ijazah 2025. Berarti adik-adik yang alumni tahun lalu itu masih bisa mengikuti ujian Unhan atau seleksi Unhan tahun ini. Gimana yang tahun 2024? 2024 sudah tidak bisa. 2023 juga tidak bisa. Jadi nanti nanti kita kirim untuk mereka ya. Nah, jadi itu syarat kelulusannya hanya tahun ini, yang tahun ini lulus dan setahun sebelumnya, gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian apalagi yang diperlukan selain surat keterangan lulus, surat keterangan kelas 12. Nah, kemudian nilai. Adik-adik sekalian, saya mau kasih tips ya, bagaimana cara memilih jurusan di Unhan berdasarkan nilai rapor. Jadi yang dilihat adalah nilai rapor. Nilai rapor itu ya diambil dari semester 1 sampai semester 5. Nah, jadi jurusan-jurusan yang tersedia di Unhan itu mewajibkan nilai-nilai tertentu pada rapor itu sesuai syarat. Syarat yang pertama itu nilainya tidak boleh di bawah 8. Kemudian rata-ratanya juga 8, tapi untuk jurusan tertentu biasanya itu rata-ratanya harus nembus 9. Misal Fakultas Kedokteran Unhan. Ya, itu nilai matematika dan biologinya itu diupayakan di atas 9, bukan di bawah 9. Gitu. Nah, yang di bawah 9 itu beberapa pengalaman siswa itu tidak lulus, khususnya berkas. Nah, jadi bagi adik-adik yang mencoba Unhan nanti, boleh konsultasi dengan kita, baik siswa maupun non-siswa di bimbel, itu bisa konsultasi ke kita. Bagaimana cara memilih jurusan di Unhan supaya berkasnya dinyatakan lulus. Karena berkas itu bisa gagal. Nah, contoh, ada orang yang dia ngambil jurusan olahraga. Karena menurut dia jurusan olahraga itu gampang, jurusan olahraga itu mudah. Nah, faktanya ketika berkasnya masuk, ternyata dia gagal berkas. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Jadi pemilihan jurusan itu bisa menyebabkan lulus atau gagalnya kita pada seleksi berkas. Itu dia. Oke. Baik adik-adik. Nah, jadi bagaimana triknya? Nanti di situ ada syarat-syaratnya tuh, ada misalnya kita milih kedokteran. Nilai apa yang akan diambil atau dicek? Untuk kedokteran itu biasanya matematika. Kemudian dengan biologi. Nah, kalau dia kimia farmasi itu biasanya jurusan mata pelajaran yang dilihat nilainya itu adalah matematika, kemudian kimia, kemudian biologi. Untuk jurusan fisika yang dilihat matematika dan fisika, untuk jurusan biologi yang dilihat matematika dan biologi, dan lain-lain nanti bisa dilihat. Nanti bisa juga konsultasi sama kita. Jadi jangan memilih jurusan yang nilai kita tidak maksimal di situ. Misal jurusan biologi kita, nilai biologi kita itu naik turun. Dan misalnya nilai 9-nya hanya sedikit, lebih banyak 8-nya. Maka hindari milih jurusan yang kaitannya dengan biologi. Atau misalnya nilai fisika kita nggak sebagus nilai biologi kita. Nah, hindari jurusan yang mensyaratkan fisika. Nah, begitu syarat untuk lulus berkas. Gitu ya. Nah, siswa-siswa yang kita pandu untuk milih jurusan itu 100% lulus berkas. Jadi lulus berkas itu penting. Bagaimana mungkin kita bisa ngikuti ujian kalau berkas saja kita nggak lewat. Jadi itu hati-hati sekali. Nah, berkas-berkas itu nanti data-data yang mau dikirim, di-upload, itu harus benar-benar diperhatikan. Gitu ya. Nanti boleh kontak ke nomor kita bagi adik-adik yang bukan DSPC untuk bagaimana dalam pendaftaran, nanti kita bisa bantu secara online. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita buat itu panduannya di media kita, di channel kita. Jadi ada cara mengisi form pendaftaran di Unhan, gitu ya. Soalnya tahun ini juga kita akan buat nanti ketika portalnya sudah dibuka. Oke, kemudian apalagi berkas yang dibutuhkan?
Tadi yang pertama surat keterangan dari sekolah, yang kedua nilai raport, yang ketiga surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna. Ini dari mana ngurusnya? Boleh diurus dari rumah sakit, boleh diurus dari puskesmas. Catatannya, rumah sakit atau puskesmas tempat kita mengambil surat keterangan itu harus dari rumah sakit pemerintah, bukan rumah sakit swasta. Nah, jadi 2 tahun yang lalu ada orang yang konsultasi ke kita, apa yang buat dia gagal? Salah satunya surat keterangan sehatnya itu diambil dari rumah sakit swasta. Sebesar apapun rumah sakit swastanya, seterkenal apapun, selengkap apapun fasilitasnya, surat keterangan dari rumah sakit swasta ini tidak berlaku. Yang dibutuhkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Bisa itu dari rumah sakit Bayangkara, dari di bawah kepolisian, bisa jadi rumah sakit Putri Jau atau rumah sakit militer, bisa juga rumah sakit pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. Misal kalau di Medan. Nah, di Medan ini rumah sakit yang surat keterangannya diterima itu adalah surat keterangan dari Rumah Sakit Pringadi. Satu. Kedua, Adam Malik, ini di bawah pemerintahan. Dua. Baru kemudian Rumah Sakit Putri Hijau, itu di bawah militer, dan Rumah Sakit Bayangkara, itu di bawah kepolisian. 4 rumah sakit ini, itu surat keterangannya diterima dan berlaku. Selain itu di mana lagi? Di puskesmas. Nah, kalau mau murah, ngurus di puskesmas aja. Pengalaman siswa kita, ngurus keterangan surat sehat ini, dan berbadan sehat dan tidak buta warna ini, kalau di puskesmas, itu paling tinggi biayanya 20.000. Ada yang cuma 10.000. Bahkan ada yang gratis, rumah sakitnya tidak meminta uang. Ya mungkin karena keluarganya kerja di rumah sakit itu. Tapi beberapa siswa kita itu gratis, tidak bayar sama sekali. Itu kalau dari puskesmas. Apakah berlaku? Yes, berlaku. Karena puskesmas itu milik pemerintah. Gitu ya. Jadi biar nggak repot-repot, ke puskesmas aja, minta surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari puskesmas. Oke. Kalau dari rumah sakit berapa Bang? Kalau dari rumah sakit biasanya 40.000-an sampai 60.000-an. Itu tergantung dari rumah sakitnya. Oke, jadi itu surat yang data yang ketiga yang diperlukan. Baru kemudian nanti di berkas-berkas itu ya ada surat pernyataan orang tua, yang lain-lain. Nah, itu nanti ada persyaratan di sana, itu nanti sekali jalan aja. Nah, yang penting data dari luar dulu, kalau dari dalam ini kan gampang nyiapinnya. Yang dari luar ini yang harus disiapkan, surat keterangan itu. Nah, baru kemudian nanti ketika buka pendaftaran, oke, saya mau kasih tipsnya ini, adik-adikku sekalian. Begitu buka pendaftaran, kita nggak usah daftar di awal, biar aja dulu seminggu, baru kita mulai mendaftar. Nah, mengapa demikian? Yang pertama, agar nomor urut kita tidak di depan. Gitu. Kalau di depan itu biasanya duluan-duluan tuh. Yang kedua, biasanya di awal-awal itu sistem aplikasinya kadang-kadang suka macet lah, error lah, perbaikan lah, bug segala macam. Juga jangan di akhir-akhir, misalnya 2 hari terakhir itu terlalu mendesak, takutnya ada berkas yang kurang, kita nggak bisa. Gitu. Nah, nanti secara detailnya ketika Unhan sudah buka pendaftaran, kita akan bahas lagi lebih lengkap apa-apa dan bagaimana apa syaratnya dan bagaimana mendaftarnya. Ini gambaran dulu supaya adik-adik bisa persiapan. Nah, jadi pendaftaran itu biasanya 1 bulan, yaitu di bulan 2. Jadi dari tanggal 1 sampai 28, ini 2025, 2024 juga kurang lebih sama. Baru nanti seleksinya itu di bulan Maret sampai Mei, itu sampai pengumuman ya. Bulan Maret itu start ujian awalnya, sampai Mei itu pengumuman akhir kelulusannya, sampai pantuirnya. Nah, tes kesamaptaannya itu di akhir juga, itu kira-kira di bulan-bulan 4 itu, kurang lebih, atau bulan 5, tergantung panjangnya. Karena nanti begini tahapannya, saya jelaskan ya.
Nah, tahapan awal setelah kita memasukkan berkas, seleksi berkas, maka kita menunggu pengumuman. Setelah lulus pengumuman berkas, maka kita masuk ke ujian. Jadi nanti yang lulus berkas itu akan mengikuti jadwal ujian online. Nah, tahun lalu itu mesti online, 2 tahun yang lalu online. Apa aja materi ujiannya? Nah, materi ujiannya yang online itu sebenarnya kalau beda-beda ya. Kalau tahun lalu itu dimulai dari psikologi duluan. Tahun sebelumnya 2024 itu dimulai dari TKA duluan. Akademiknya duluan. Nah, tahun lalu itu dari psikotes duluan. Tapi di dalam soal psikotes itu ternyata masuk soal TKA. Gitu. Nah, apa isi TKA-nya itu? Ada matematikanya, ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, ada geografinya, ada sosiologinya, soalnya campur. Dia 100 soal, dicampur dikit-dikit tuh. Gitu. Nah, baru dengan bahasa Inggris. Nah, untuk materinya, barangkali nanti kalau sempat kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, nanti sudah buka pendaftaran, kita akan coba bahas materi secara online biar semua bisa ikut. Nah, kita masih bahas syarat-syaratnya dulu ya. Nah, jadi begitu selesai nanti ujian online, kita akan nunggu pengumuman. Oke. Ini apa nih? Katanya tesnya udah diubah Bang, jadi offline nanti. Kalau pengalaman tahun lalu, ini pertanyaan dari Isaura Mutmainnah. Oke. Kalau tahun lalu itu masih ada online-nya plus kemudian ada offline-nya langsung di pusat, ya di Bogor. Setiap tahunnya seperti itu sih, gitu. Ada online-nya, ada offline-nya. Nah, di tahun ini kita belum tahu karena belum keluar pengumuman. Kalau selentingan-selentingan atau informasi-informasi liar itu biarkan aja dulu adik-adik. Karena kadang-kadang itu ya mereka cari apa aja, cari traffic aja sih. Biar lihat oh gini-gini terus di-share, banyak yang baca, nah ternyata informasinya nggak benar. Jadi informasi yang benar itu kita tunggu aja nanti di resminya. Kalau udah resminya keluar, itu dia. Nah, jadi sepengalaman kami dari tahun ke tahun biasanya ada online-nya, ada offline-nya. Nah, apa saja yang online itu? Nah, yang online itu tentunya tadi berkas pertama. Yang kedua, tes psikologi kalau tahun lalu, tahun sebelumnya TKA. Tahun lalu psikologi dengan TKA, itu campur tuh di situ. Baru nanti setelah pengumuman seleksi, kita akan diminta untuk ke pusat. Nah, di mana? Tentunya di kampus Universitas Pertahanan, tepatnya di Bogor. Nah, nanti boleh kita diskusi lebih lanjut tentang bagaimana berangkatnya ke sana. Nah, biasanya kalau siswa itu kita pandu tuh. Kalau berangkat sendiri tanpa dikawal orang tua, itu nanti kita kasih tahu cara berangkatnya, naik apa, turun di mana, nyambung di mana, supaya biayanya murah. Nah, saran saya nanti kalau adik-adik juga lulus di tahap 1, nggak usah bawa orang tua ke pusat, kasihan. Itu pertama, karena orang tua di sana nanti nggak ada tempat. Asrama tidak tampung orang tua. Karena gitu kita sampai di lokasi Unhan itu, kita langsung masuk ke barak. Ada tempatnya dia, ada tempat tinggalnya selama kita tes selama 14 hari. Makan apa semua segala macam itu sudah ditanggung oleh negara. Tapi orang tua tidak. Jadi begitu misalnya orang tua ngantar, nunggu 14 hari kan nggak mungkin. Kalau dia nginep di hotel ngabiskan uang berapa 14 hari itu 2 minggu. Pulang lagi sudah berapa lagi tiketnya. Jadi kalau di siswa kita saranin biasanya berangkat sendiri saja dengan teman-teman dari sini yang berangkat yang lulus ke pusat. Nah, nanti sampainya di sana langsung masuk ke barak, baru nanti hari pengumuman terakhir silakan orang tua datang ke sana. Jadi biayanya nggak 2 kali balik. Untuk apa orang tua datang ke sana? Kalau gagal berarti jemput anaknya untuk kembali ke kota masing-masing. Kalau sukses lulus, barangkali ya apalah ucapan selamat, salam perpisahan, karena nggak akan ketemu lagi tuh paling tidak selama sebulan ke depan. Sampai 3 bulan ke depan, itu hanya bisa komunikasi sebulan sekali via telepon. Karena adik-adik gitu lulus akan dibawa untuk pelatihan militer di Semarang. Jadi nggak ketemu lagi, gitu. Oke. Izin Bang, Kak saya Naila dari Bimbel ini juga udah lulus di Unhan dari Mandua. Katanya tahun ini setelah lulus berkas nanti
tes psinya diubah jadi offline, Kak. Oke, siap. Ini dari siswa kita yang di MAN 2 ya. Oke. Terima kasih, Nela. Oke, ini siswa kita dari MAN 2 yang lulus Fakultas Kedokteran Unhan. Iya deh ya, benar ya? Oke. Ya. Oke, jadi informasi dari siswa kita yang di Unhan, ternyata tahun ini hanya seleksi berkas, sisanya sudah offline. Berarti hanya berkas saja yang di Medan. Ya mudah-mudahan seperti itu. Nah biasanya siswa-siswa di sana dapat informasi detail. Oke. Jadi nanti kita tunggu aja ya kepastiannya juga, karena memang kadang-kadang kedinasan ini mau berubah. Kalau memang seperti itu, berarti persiapan kita di sini hanya berkas. Sisanya itu akan online di sana. Nah, oleh sebab itu, kita di bimbel ini persiapannya itu sudah kita matangkan sejak bulan 8 kemarin sampai nanti di akhir bulan 1, bulan 2 nanti udah online mainnya begitu. Oke. Iya soalnya sekarang banyak yang joki gitu Kak. Oke, ya. Informasinya memang khususnya di Medan tuh banyak pemain katanya sih. Tapi insya Allah di bimbel kita nggak ada ya, kita nggak main joki-jokian ya. Ini semua persiapan. Nah jadi mungkin ya karena terbaca banyaknya joki dan mereka dinyatakan gagal karena joki, itu maka dibuat offline di sana. Oke, kalau kita sih siap, kalau itu pun offline langsung ke pusat, insya Allah kita siap ya, adik-adik kita siap. Tinggal inilah kita sharing. Nanti yang dari luar siswa itu bisa nanti juga sharing-sharing ke kita, ada forum-forumnya nanti. Bisa juga nanti di IG untuk tanya-tanya, nanti kita bisa sekali tampil untuk mengajarkan trik-triknya di IG gitu ya, atau di YouTube ini. Ya, baik. Jadi kalau misalnya nanti offline, berarti kalau offline adik-adik langsung ke pusat. Berarti setelah pengumuman berkas, itu nanti adik-adik langsung berangkat ke pusat. Nah, di sana nanti akan diseleksi semuanya. Gitu ya, berarti mental ideologinya, kesamaptaannya, kesehatannya, psikotesnya, sampai wawancara akhirnya, itu semua di sana. Gitu. Oke, baik adik-adik. Nah, kita mau bahas dulu tentang lanjutannya ya, yaitu kalau psikologinya, tes psikologinya tuh apa saja? Ya psikologinya itu materinya ya campur dia. Jadi ada misalnya seperti gambar, itu ada banyak, kemudian soal cerita, kemudian analogi, intinya materi itu sudah diajarkan di kelas kalau di sini. Jadi adik-adik nanti bisa cari aja materinya itu dia seperti materi TPA atau materi TIU, gabungan antara itu gitu ya. Lanjut, jadi adik-adik sekalian, kalaupun tahun ini itu dibuat menjadi offline langsung di sana, saya pikir saya kasih jempol lah, karena akan lebih terbukti siswa kita lulus tanpa macam-macam nih. Karena memang ada isu yang saya juga ya nggak lihat langsung, tapi memang isu beredar bahwa banyak pemain di Medan, ada yang main joki itu, main curang. Tapi mudah-mudahan akan ketahuan karena sistem ujian di Unhan itu sangat ketat. Jadi kalaupun dibuat online itu ketahuan. Nah, jadi antisipasinya adalah dengan offline langsung ke lokasi. Oke. Jadi tesnya tadi udah saya sebutkan, yuk kita fokus satu-satu. Psikotes, kesamaptaan. Nah, kita mau bahas kesamaptaan. Apa isi kesamaptaan? Kesamaptaan itu terdiri dari 3, yaitu samapta A, samapta B, dan samapta C. Samapta A, samapta B, samapta C. Apa itu kesamaptaan A? Kesamaptaan A itu isinya adalah lari mengelilingi lapangan dengan waktu 12 menit, dengan jarak ya kalau standarnya TNI Polri itu jaraknya 3.200 meter atau 3,2 km. Nah diharapkan adik-adik berlatih karena masih ada waktu untuk melatih kemampuan lari ini untuk bisa nembus di 12 menit 3,2 km. Gitu.
Nah, berapa minimumnya? Nah, minimumnya ya kita nggak bisa kasih tahu ya, karena standarnya memang itu kalau TNI Polri itu 3.200. Apakah di bawah itu nggak lulus? Ya bisa saja lulus, karena ada siswa kita yang di bawah itu lulus. Nah, begitu dia. Oke, jadi angka minimumnya itu sangat tergantung pada panitia ya. Kak, kira-kira 2.000 bisa lulus? Enggak, bisa aja. Gitu, karena informasinya ada siswa yang larinya hanya 2.000-an itu bisa lulus. Tapi selagi masih ada waktu, berlatihlah. Targetkan dapat 3.200 agar nilai kesemaptaannya baik. Gitu ya. Nah, gimana cara melatih lari ini? Jadi sekalian, latihannya pertama endurance aja. Jadi misalnya setiap hari berjalan kaki selama 1 jam misalnya. Sudah dapat 1 jam, mungkin dicampur larinya beberapa putaran atau beberapa menit, kemudian sisanya jalan. Sampai nanti adik-adik bisa mencapai 12 menit lari tanpa jalan. Gitu. Nah, kalau sudah bisa lari tanpa jalan di 12 menit, nah menurut saya insya Allah itu sudah cukup untuk mendapatkan jarak dia sekitar 2.500-an ke 3.200. Itu sudah cukup untuk bisa lulus ke Samapta Nunhan. Oke, lanjut. Berikutnya Samapta B. Apa isi Samapta B? Samapta B itu push up, pull up, sit up, chinning, ya kan? Nah, ini juga adik-adik harus latihan rutin supaya bisa menembus. Ya, kalau secara angka kita samakan aja sama TNI Polri. Ya, walaupun di Unhan mungkin tidak sekeras itu karena di bawah itu masih ada berpotensi lulus. Nah, jadi misal nih push up, normalnya push up itu nilainya sebaiknya di 42 dalam waktu 1 menit. Baru kemudian pull up itu 17 atau 18 itu nilai baiknya, nilai bagusnya. Di bawah itu ya insya Allah siswa kita ada yang juga cuma 10 juga lewat sih gitu. Nah, kemudian pull up, sit up. Nah, untuk sit up itu di 48 1 menit. Nah, kalau di bawah 40 ya masih berpotensi sih, tapi latih terus. Yang belum dapat 40-an targetkan di 40-an. Nah, begitu juga chinning itu juga di 48 kalau nggak salah saya. Nah, baru kemudian renang. Bagaimana dengan renang? Renang ini kalau standar TNI Polri itu renang itu yaitu di 50 meter. 50 meter sampai. Untuk waktu itu tidak jadi prioritas, sampai dulu yang pertama. Kalau udah sampai baru dihitung waktunya. Baru kemudian gaya renang juga bukan prioritas karena bebas. Beberapa siswa kita yang sebelumnya mereka udah tes, itu ada yang gaya dada, ada yang gaya bebas. Terserah yang mana adik-adik sanggup atau yang mana bisa. Terus kalau menurut saya yang mana yang lebih mudah dan bisa lebih panjang berenangnya, itu adalah gaya dada. Gaya dada itu adalah renang yang paling mudah dipelajari, yang paling tidak makan stamina, sehingga untuk nembus di 50 meter bahkan 200 meter pun itu memungkinkan dengan gaya dada. Berbeda dengan gaya bebas yang itu sangat memakan fisik dan stamina. Jadi kalau adik-adik sudah terbiasa dengan renang gaya bebas, silakan. Kalau tidak, saran saya gaya dada. Nah, belajar masih ada waktu karena masih 2 bulan menuju tes tuh, sampai pendaftaran kan 1 bulan ya, 2 bulan menuju tes atau 2 bulan lebih lah menuju tes. Jadi masih ada waktu. Belajar renang itu nggak lama. Gaya bebas itu bisa kita belajar dalam 30 menit aja, insya Allah sudah bisa. Jadi nggak lama-lama tuh belajar gaya dada. Sisanya tinggal berlatih dan berlatih, seminggu 2 minggu tuh sudah bisa sekitar 20-30 meter bahkan 50 meter gitu. Oke, itu kesamaptaan. Kemudian apalagi ada tes mental ideologi yang modelnya pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail karena masih banyak yang mau dibahas ya. Baru ada tes kesehatan jiwa, itu bagian dari psikotesnya itu. Baru nanti kemudian ada kesehatan, wawancara pantuhe. Oke. Terus kuliahnya tuh kapan? Kuliahnya di Agustus karena begitu lulus masuk bara latihan militer dulu, baru nanti ada kuliah di bulan Agustus kuliahnya. Latihan militer itu selama kalau saya nggak salah 3 bulan. Oke, lanjut ya. Apa sih syarat umumnya? Syarat umumnya WNI usia maksimal 20 tahun, dan sudah kita bahas, sehat jasmani rohani, tidak buta warna,
baru tidak pernah tinggal kelas, ini catatan penting. Jadi usia 20 tahun itu bisa jadi dia di sekolah sudah pernah tinggal kelas. Karena kalau dia lulus SMA misalnya di usia 17, kalau dia sudah gap year setahun berarti 18, kalau 20 tahun itu berarti kemungkinan dia pernah tinggal. Atau dia pernah pindah-pindah. Kalau dia pindah bukan tinggal nggak ada masalah, tapi kalau pernah tinggal kelas ini tidak bisa, pasti akan gagal berkas. Nah, apa saja yang menyebabkan gagal berkas selain tadi usia lewat 20 tahun, selain pernah tinggal kelas, nilai adik-adikku. Matematika itu perhatikan jangan sampai ada nilai matematika di bawah 8. Kalau sempat nilai kalian ada yang di bawah 8, misalnya 79. Pengalaman ada siswa kita itu 2 tahun yang lalu mau daftar Unhan, nggak bisa daftar karena ada matematikanya 79 atau 78. Jadi nggak bisa dimasukkan, nggak bisa diinput katanya. Gitu. Jadi di bawah 8 itu tidak bisa. Jadi pastikan nilai kalian tidak ada di bawah 8. Bang, gimana kalau ada nilai yang di bawah 8? Ya cari yang lain adek kalau gitu. Nggak bisa kita paksakan ya kan. Kita berjuang di jalur yang lain. Karena kedinasan tidak hanya Unhan. Jadi kalau misalnya kalian tidak memenuhi syarat, lompat ke yang lain, cari ke yang lain. Gitu dia. Oke. Nah jadi kalau misalnya nilainya nggak ada masalah, semua di atas 8, ya sudah, nggak ada masalah berarti. Gitu ya. Mengenai tidak buta warna, ini memang menjadi syarat mutlak ini, buta warna tidak bisa. Gimana kalau minus atau plus? Nah, minus atau plus yang tidak tinggi itu masih bisa. Karena ada siswa kita yang minusnya hampir 2 itu lulus, yang 1 koma itu lulus, nggak ada masalah. Gitu. Nah, kalau mau pengobatan masih sempat untuk mata. Misalnya minus, plus, silindris, itu udah banyak pengobatan mata, misalnya kayak via optik, kemudian apa lagi namanya? Lasik ya, tapi lasik itu mahal. Yang di bawah lasik itu ada dia namanya via optik atau apalah kemarin itu namanya. Dia kita datang ke sana konsultasi, nanti dicek, setelah dicek nanti mereka akan siapkan alat untuk terapinya. Kita terapi sendiri di malam hari dengan memakai alat itu sewaktu mau tidur dan membukanya setelah bangun tidur. Nah itu biasanya pengalaman siswa kita yang menggunakan itu hanya dalam waktu beberapa hari itu udah normal, atau paling lama mungkin sebulanan 2 bulanan itu udah normal. Tapi begitu dia pakai alat itu besoknya oke, adil. Oke. Kemudian besoknya setelah dia gunakan itu dia nggak pakai kacamata lagi, walaupun belum betul-betul normal, ya, tapi sudah lebih baik dan akhirnya dalam beberapa hari itu normal. Oke, ini ada Adel. Adel ini siswa kita yang juga di Unhan ya. Itu ada komen di IG. Oke, sebentar ya. Kita lihat mungkin ada informasi dari Kak Adel. Jadi mengenai mata tadi, ya minus itu setahu saya setahun 2 tahun yang lalu masih ada siswa kita yang menggunakan kacamata. Tapi saat waktu tes dia nggak boleh pakai kacamata. Gitu. Nah untuk aturan yang baru kita lihat aja nanti ya. Kemudian surat pernyataan bersedia tinggal di asrama nanti ada itu. Jadi bersedia tinggal di asrama. Karena kita akan tinggal di asrama, bukan tinggal di kos-kosan. Jadi di asrama bersama dengan mahasiswa yang lainnya ditanggung oleh negara. Pokoknya gratis deh, apa aja di sana kalian sudah gratis. Gitu. Oke, jadi semua ditanggung oleh negara. Next lanjut, syarat-syarat fisik dan kesehatan. Tinggi badan minimal untuk laki-laki 163. Nah ini tingginya nggak begitu tinggi dibandingkan kalau adik-adik nyoba Poltekim, namanya sekarang Poltekin. Nah Poltekpin itu tinggi minimal untuk laki-laki 170, untuk cewek di 160. Oke, sebentar ya.
Sekarang SPC dan pengadaan. Oh gitu. Oke, kita lanjut. Jadi mengenai tinggi badan tadi. Nah, untuk laki-laki itu tingginya 163. 163 itu nggak begitu tinggi. Bang, gimana kalau tinggiku nggak sampai, Bang? Misalnya tinggiku cuma 162. Terapi tinggi itu sebentar deh, kita bisa kasih solusi, nanti bisa konsultasi sama kita. Jadi ada semacam terapi tinggi badan, tapi tanpa nggak perlu ditarik-tarik, nggak pakai operasi, nggak pakai segala macam lah, pokoknya tanpa menyakiti tubuh. Itu ada. Kebetulan ya saya sendiri nggak kenal orangnya, tapi saya dapat informasi dari orang tua siswa yang tinggi badannya 162,4 itu siswa kita. Kemudian dia mengikuti terapi itu 3 kali terapi, tingginya hari ini 164,8 kalau nggak salah. Jadi cukup dia untuk Unhan. Nah, itu terapinya, sekali terapi dia bisa naik tinggi badan di 0,5 sampai 1,5. Jadi dia 3 kali terapi itu dari 162,4 menjadi 164,8 atau 4 gitulah, atau 0,6 antara gitu, saya lupa. Intinya sudah di atas 1,64, 164, dari awalnya hanya tinggi 162 gitu. Nah, nanti bisa tanya ke kita atau bisa konsultasi ke kita, bisa DM di IG, ya kan? Nanti kita akan kasih linknya. Jadi pengobatannya dengan metode semacam audio sugesti atau semacam hipnotis suara. Nah, saya yang awalnya nggak yakin tapi ngelihat hasil dari siswa kita itu yang tingginya nambah, nah saya sudah rekomen ke beberapa siswa yang mau nambah tinggi badan. Jadi masih ada waktu kalau mau dikejar. Terus untuk perempuan tingginya 157. Udah aman lah tuh kalau tingginya udah 157. Oke. Kemudian berat badan proporsional. Jadi untuk berat badan ini, macam mana cara menghitung berat badan proporsional? Biasanya itu tinggi badan dikurangi 110. Itulah berat ideal. Atau kalau mau gampang, download aja di Google Play Store. Saya lupa namanya. Kurang lebih kayak Body Mass Index Calculator atau BMI Calculator. Ketik aja nanti BMI Calculator, itu akan dapat nanti. Terus masukkan di situ tinggi badan, berat badan, usia dan lain-lain. Nanti akan ada keluar berapa berat ideal kita. Kalau lebih tahu berapa lebihnya, kalau kurang tahu berapa kurangnya. Nah gitu. Jadi cara gampang hitungnya kalau dengan manual sendiri, tinggi badan kurangi 110. Nah, gimana kalau berat badannya tidak proporsional atau tidak ideal? Masih ada waktu untuk memperbaiki. Apalagi kalau menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan itu lebih cepat daripada menaikkan berat badan. Gitu. Ada yang sebaliknya. Menaikkan berat badan lebih cepat daripada menurunkan berat badan. Intinya semua usaha. Gitu dia. Nah, nanti juga bisa konsultasi ke kita bagaimana menurunkan atau menambah berat badan. Nanti di IG aja. Gitu. Oke. Tidak memiliki penyakit kronis misalnya kayak TBC, kemudian jantung, penyakit-penyakit berat lah ya. Itu nanti akan diperiksa di sana dan itu berpotensi gagal. Jadi kalau ada yang punya sakit itu, misalnya Bang, aku ada sakit TBC Bang, boleh nggak nyoba? Ya boleh aja nyoba, boleh aja ikut tes. Tapi nanti di pusat itu berpotensi gagal. Gitu. Semangat oke, terima kasih Sakinah. Lama nggak jumpa ini ya. Ya, bagi adik-adik yang lagi liburan ini boleh main ke SPC ya. SPC masih di tempat yang sama, yaitu di Jalan Sei Batangkuis, dekat Sibolang Durian, Medan, atau dekat dengan lapangan Gajah Mada ya. Jadi boleh main kemari, yang mau main, mau konsultasi silakan. Gitu. Adik-adik yang siswa-siswa kita, kalau lagi libur juga boleh singgah ya. Baik, tidak memiliki penyakit kronis, kita balik tadi. Kemudian mental dan psikologi stabil. Ini nanti ada tesnya itu, tes kesehatan jiwa. Jadi mental dan psikologi kita harus dalam keadaan sehat. Ada rupanya seorang yang mental dan psikologisnya tidak sehat atau labil atau tidak stabil. Ada. Nah, ciri-cirinya gampang merajuk, ya kan? Sedikit tersinggung, mudah marah. Ya, contoh-contohnya kalau kalian lihat yang viral-viral itu, misalnya ada ASN yang ngeludahi kasir kasir swalayan. Nah itu contoh
emosi tidak stabil atau mental dan psikologisnya tidak stabil tuh. Gitu. Atau ada masalah psikologis tuh. Karena nggak mungkin kalau sehat-sehat aja nggak mungkin orang seperti itu. Itu ada lagi contoh hari itu pejabat BUMN yang ketika dia parkir sembarangan orang nggak bisa lewat ditegur dia meludahi orang yang menegur akhirnya dipecat. Nah gitu-gitu. Nah mudah-mudahan adik nggak termasuknya seperti itu ya. Oke harapannya adik bisa tes dan lulus. Itu bisa dicek nggak sebelumnya? Oke, informasi dari Kak Adel. Sir, sekarang ada dokter gigi sama teknik nuklir. Oh ya, itu jurusan baru ya. Ya, ada jurusan dokter gigi. Wah, keren ya kan? Ada FK, Fakultas Kedokteran, ada FKG, Fakultas Kedokteran Giginya, dan ada teknik nuklir. Wah, ini keren-keren banget nih. Bikin jadi semangat ini kan. Ya, terima kasih Kak Adel informasinya. Mudah-mudahan nih adik-adik semangat ini ya. Atau mudah-mudahan penonton yang bukan SPC dapat kabar ini jadi makin semangat ya ngejar Unhan. Oke, jadi ada jurusan baru dokter gigi dan teknik nuklir. Berarti kalau kemarin berapa? 11 ya. Nambah ini jadi 13 jurusan. Wah, memang keren Unhan ini. Jadi adik-adik sekalian, Unhan ini kalau saya bilang ini adalah kampus terkeren yang ada di Indonesia hari ini. Kenapa terkeren? Ya, pertama, ini menjadi target utama banyak siswa. Karena apa? Kamu akan dididik di sana, belajar di tempat yang pendidikannya sangat profesional, disiplin, keren banget lah. Terus gratis lagi. Kemudian tamat, kamu dapat 2 itu selain gelar, kamu juga dapat pangkat militer gitu ya. Terus ya tinggal nanti ya bekerjanya di institusi militer lah, institusi negara di bawah militer seperti itu kan. Oke. Terima kasih Kak Adel informasi. Kita lanjut. Next, Oke, dokumen wajib. Nah, ini tadi dokumen kita bahas lebih detail ya. Pertama, KTP dan KK bagi yang sudah berusia 17 tahun. Oke, ada yang nanya ini. Izin bertanya sih gimana kalau kesehatan gigi? Oke, kalau mau sempurnanya, mau bagusnya ikut aja standar militer. Nah, biasanya di standar militer itu kalau ada gigi yang copot misalnya berlubang misalnya itu mengurangi nilai, tapi bukan berarti gagal. Gitu. Nah, batasannya kalau di TNI Polri itu biasanya 3. Tapi sejauh ini siswa kita yang di tes di Unhan sih kayaknya nggak ada gitu masalah, ada yang giginya mungkin bolong 1 gitu. Atau nanti mungkin Kak Adel atau Kak Sakina bisa bantu kasih komen ya atau kasih informasi nih. Sewaktu pengalaman tes di sana, setahu saya kalau cuman bolongnya 1 atau dicabut 1 itu masih nggak ada masalah sih, hanya mungkin sekedar mengurangi nilai, tapi tidak menyebabkan gugur, gitu ya. Nah nanti boleh konsultasi kita lebih lanjut. Kemudian ijazah atau surat keterangan kelas 12. Nah ini yang saya bilang tadi, ijazah kalau yang sudah tamat 2025, 2024 mohon maaf nggak bisa, biasanya hanya gap year setahun. Dan surat keterangan kelas 12 tadi yang saya bilang, cepat diurus selagi yang belum pengumuman eligible. Kalau yang sudah, cepet-cepet aja lah diurus. Khawatir nanti sekolah nggak kasih itu. Karena ada beberapa sekolah yang nggak mau kasih itu karena kalian sudah eligible. So, cepat aja diurus untuk memastikan itu bisa nggak lanjut ke pengetes Unhan ya. Kemudian rapor semester 1 sampai 5 tadi udah kita bahas. Nah, pas foto itu ada pas foto formal, ada pas foto full body. Nanti waktu kalian mendaftar ada contohnya. Dikasih nanti format contohnya, misalnya foto formal begini, foto full body nanti seperti ini. Itu dia. Baru kemudian surat izin orang tua. Ini tadi udah kita bahas, dan surat keterangan sehat. Tadi juga udah kita bahas. Kalau mau murah urus di puskesmas. Setahu saya 10 sampai 20 ribu. Kalau di rumah sakit 40 sampai 65 ribu kalau saya nggak salah, tergantung rumah sakitnya. Dan hanya rumah sakit pemerintah, itu saya ingatkan lagi. Ya, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit militer, rumah sakit Polri, itu yang bisa. Oke. Nah, kita lanjut. Syarat akademik, ini tadi juga udah kita bahas. Kita lihat lagi, rata-rata nilai rapor semester 1 sampai 5, 80 itu rata-ratanya. Kalau bisa di 90 rata-ratanya untuk membuat kita lebih memungkinkan masuk.
So kalau cuma 85 misalnya, 83 misalnya rata-ratanya nggak ada masalah, mungkin sekolahnya memang memberi nilai tidak tinggi-tinggi gitu. Tapi target amannya, ini dia kita udah buat gambaran di 85 sampai 90, di atas 90 lebih baik lagi. Itu. Baru nilai inti yang perlu diperhatikan, usahakan matematikamu di atas 90, itu rata-ratanya. Dan tidak boleh ada yang di bawah 80. Karena pengalaman di bawah 80 itu tidak lewat. 78, 79 itu nggak bisa, berkas gagal itu. Nah, kemudian fisika, kimia, biologi, kemudian sejarah. Nah, ini nilai-nilai ini itu upayakan di 90-an ke atas atau di 85 ke atas. 80 aman nggak sih? Kalau bisa nilainya jangan yang naik turun. Makanya nanti milih jurusan, lihat misalnya nilai kimiamu tuh naik turun, tapi fisikanya naik terus. Berarti cari jurusan yang mensyaratkan fisika. Matematikanya naik terus yang mensyaratkan matematika fisika minimal gitu. Nah, kalau misalnya dengan kimia dan biologi, misalnya kimianya jelek, fisikanya jelek, biologinya bagus, berarti cari jurusan yang mensyaratkan biologi atau matematika biologi gitu. Nah, kalau untuk jurusan baru ini seperti teknik nuklir, saya yakin tuh syarat nilai pasti matematika, fisika, kimia. Kayaknya itu tuh. Kalau yang baru tuh. Untuk FKG, dokter gigi tentunya matematika dengan biologi. Nanti kita lihat aja detailnya kalau sudah keluar. Karena belum ada resminya kan edarannya kan. Lanjut. Tahapan seleksi, ada administrasi, kemudian akademik, bahasa Indonesia, psikotes, wawancara, kesehatan, kesemaptaan. Oke. Nah, ini tadi udah kita bahas satu-satu. Nanti kalau ada adik-adik yang mau bertanya, boleh bertanya di forum atau boleh nanti bertanya di IG, nanti kita akan balas. Oke, baik adik-adik. Ini tadi udah kita bahas juga. Push up, nah 30 ke 40 tadi saya udah bahas, itu angka amannya ya, kalau bisa di atas 40. Sit up juga sama, pull up atau plank itu angkanya ya kalau bisa 10-an lah, atau 10 ke atas minimal. Pull up 8 lah minimal, 7 atau 8 minimal. Itu pengalaman siswa kita. Baru kemudian renang. Renang tadi juga udah kita bahas. So, saran saya yang belum mulai latihan sejak saat ini. Apalagi mumpung libur nih, banyak-banyakin latihan. Latihan ngerjain soal, bahasa Inggris. Nah, biasanya bahasa Inggrisnya selalu ada. Kemudian seperti TIU dan TPA-nya tuh selalu ada. Jadi apa Bang sarannya untuk kami yang mau dipelajari? TIU, TPA, bahasa Inggris, ya kan? Kemudian soal-soal psikotes itu perlu dipelajari, gitu ya. Nah, tahun lalu itu tes IQ tidak menjadi syarat mutlak, tapi sebaiknya memang disiapkan. Jadi biasanya kita menyiapkan siswa untuk tes IQ, biasanya tesnya kita selenggarakan secara online, tapi via bimbel SPC. Nah, jadi hasil tes IQ itu biasanya kalau tahun lalu tidak wajib dilampirkan di awal, tapi 2 tahun yang lalu dan mundur seterusnya, itu dilampirkan di awal menjadi syarat wajib dalam berkas. Nah, wajib atau tidaknya sebaiknya kita siapkan saja, mana tahu nanti di pemberkasan itu diminta. Nah, di mana bisa ngikutin tes IQ? Di USU bisa untuk di Medan, di UMSU bisa, di UMA bisa, di SPC juga bisa. Tapi di SPC dia terprogram ya, misalnya kita buat nanti di akhir bulan 1. Nah, itu kita buat 2 kali atau 3 kali, habis itu stop, nggak ada lagi. Jadi kalau mau ikut numpang di SPC, ada yang bukan siswa SPC itu boleh nanti colek aja di IG ya, nanti kita akan balas. Oke. Nah, jadi bagi kami ya, inginnya sih semua yang dapat informasi ini bisa lulus Unhan gitu ya. Nah, kami ingin adik-adik itu jadikan Unhan ini menjadi target awal untuk ngejar kesuksesan. Adik-adikku sekalian, gini ya, saya selalu ingatkan, baik itu di seminar-seminar, baik itu di acara-acara di luar bimbel, ketika ada saya dipanggil untuk berbicara, saya selalu mengarahkan adik-adik bahwa ngejar cita-cita itu jangan satu titik, jangan hanya nyoba satu, misalnya PTN aja. Udah PTN aja berhenti di sana. Atau hanya nyoba stan saja misalnya, yang lain nggak dicoba. Nah, ini sangat sayang, potensi adik terbuang. Jadi
Dicoba aja, kalaupun Unhan ini buka nanti bulan 2, tentunya SNBT belum, kedinasan belum, yang lain-lain belum, maka kejar aja dulu Unhannya. Ikuti seleksinya, ikuti persiapannya semua. Ya, mana tahu rezeki adik di sana bisa lulus. Gitu. Kalaupun tidak lulus, pengalaman mengikuti ujian itu bisa menjadi modal untuk mengikuti ujian-ujian yang lainnya. Begitu. Tinggal pandai-pandai menyiasati. Gini contoh, misal jadwal di pusat 2 minggu, dan diprediksi ketika jadwal di pusat itu, adik-adik harus mendaftar misalnya untuk kedinasan, atau harus mendaftar untuk SNBT, atau harus mendaftar untuk yang lain. Sementara lagi di pusat, gimana caranya? Maka titipkan berkasnya ke bimbel gitu. Nah biasanya kami seperti itu, siswa-siswa yang berangkat ke Unhan, bawa sini berkasnya, tinggalkan di sini biar kami daftarkan untuk seleksi yang lain. Misalnya mau seleksi TPLN, mau seleksi Polteknaker, mau seleksi kedinasan lain. Maka ketika dia di sana karena nggak bisa mendaftar, kami yang akan bantu daftarkan. Jadi begitu dia pulang dari sana, kalaupun tidak lulus, bisa ikut yang lainnya gitu. Kalaupun dia lulus ya sudah, nggak ada masalah. Berarti target sudah tercapai gitu. Mission accomplished. Misi selesai. Gitu ya adik-adik sekalian. Oke. Terus apalagi nih? Jurusan di Unhan. Oke, ini berdasarkan tahun lalu ya. Ya kan? Jadi itu ada teknik dan teknologi pertahanan, teknik informatika, keamanan, kemudian kecerdasan buatan AI, kedokteran. Fakultasnya. Apa? Ini fakultasnya nih ya, Iya. fakultas teknik. Itu ada teknologi teknik dan teknologi pertahanan, ada teknik informatika dan keamanan siber, ada AI, kecerdasan buatan, kemudian kedokteran, manajemen pertahanan, strategi pertahanan dan lain-lain. Ini nanti kita lihat aja jurusan yang buka, karena kita nggak tahu berapa banyak yang buka. Kalau ngikut tahun lalu plus tambahan 2 berarti 13 fakultas atau 13 prodi. Ya. Oke, lanjut. Apa fasilitasnya tadi udah kita bahas, yaitu ada kuliah gratis, asrama, makan, seragam, perlengkapan, beasiswa, dan seterusnya. Oke. Jadi sekalian, ini contoh-contoh dari siswa kita yang kemarin lulus di Unhan. Ini 2023, mereka sedang pendidikan, mudah-mudahan mereka juga sedang mendengar, ikut adiknya, ya nyemangatin adiknya. Ya, ini siswa kita yang di 2024 lulus kemarin, itu ada Kak Adel, ada Kak Sakinah yang hadir juga di online ini ya. Yang lain juga mungkin hadir tapi nggak bersuara ya. Oke, ini yang di 2025 tahun lalu. Ya, itu ada Kak Naila tadi hadir, makasih Kak Naila ya. Dan juga yang lainnya. Terus ada Kak Nurin, ada Benyamin. Ini yang 3 di Fakultas Kedokteran Unhan. Nah, sekaligus nih kakak-kakak bisa lihat nih adik-adiknya, mungkin biar ketemu di sana ya, mungkin belum ketemu. Baru ini yang di jurusan lainnya. Jadi setiap tahun kita ada meluluskan siswa kita ke Unhan, selain di kedinasan-kedinasan yang lainnya. Oke, baik adik-adik. Nanti adik-adik yang dari SPC, itu fokus ya, karena kita sudah mulai buat program terpadu persiapan Unhan. Jadi Unhan ini menjadi target kita bagi yang mau. Karena dari siswa kita yang jumlahnya tak seberapa ini, yang sangat sedikit ini, karena memang kita batasi, kita mau yang fokus mau Unhan itu lulus. Ya barangkali ada sekitar 20 atau 30 yang mau coba Unhan, ya kita targetkan lah kalau bisa setengahnya itu masuk di Unhan. Kalau bisa masuk semua, gitu. Tapi nggak mungkin ya. Jadi ini memang persaingan. Di persaingan itu pasti ada kalah, pasti ada menang. Itu biasa aja. Kalau menang itu jangan membuat adik-adik sekalian jadi tidak semangat. Kita akan kejar yang lainnya, sehingga nggak dapat di Unhan, bisa dapat di yang lainnya. Oke, jadi kita mulai fokus nanti dengan persiapan Unhan. Bagi adik-adik yang tidak siswa SPC, itu adik-adik nanti bisa follow aja IG kita, kemudian channel YouTube kita. Karena nanti di IG kita akan undang adik-adik untuk sesekali belajar, membahas persiapan, membahas soal, dan lain-lain untuk persiapan Unhan dan kedinasan lainnya. Oke, gitu ya adik-adikku. Baik adik-adik semua, saya doakan adik-adik bisa lulus di tempat-tempat terbaik dimanapun yang adik cita-citakan. Bisa saja itu Unhan, TNI, Polri, atau kedinasan lainnya seperti STAN, STIS, PDKN, Poltekim yang sekarang jadi Poltekpin, kemudian STMKG, STIS,
STIN, Sandi Negara SSN, dan Kemenhub ya, atau mungkin juga di BUMN seperti jalur ikatan kerja di TPLN, atau kemudian mungkin beasiswa-beasiswa di perusahaan besar seperti Sinarmas, Astra, dan lain-lain. Ya, saya berharap adik-adik semua bisa jadi orang sukses, menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, kebanggaan sekolah, dan tentunya menjadi anak-anak putra-putra terbaik bangsa. Amin. Baik adik-adik, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Tunggu momen kita ketemu lagi di waktu yang akan datang dalam pembahasan lebih lanjut untuk kedinasan-kedinasan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Salam jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Oke, salam sukses. Atau mungkin kalau ada yang mau tanya, saya kasih momen bertanya dulu, silakan. CPNS. Apa? Ada yang tanya CPNS? Oke, untuk program CPNS ya, kebetulan ada yang nanya tentang CPNS. Nah, untuk CPNS, insya Allah CPNS tahun ini buka, karena tahun lalu kan nggak buka. Terus apakah SPC buka program? Insya Allah kita buka program untuk CPNS, rencananya di bulan 1 ini program CPNS kita buka. Jadi bagi yang berminat untuk ikut CPNS, silakan datang ke SPC. Biayanya, SPC ini terkenal dengan bimbel yang biayanya terjangkau dibandingkan bimbel yang lainnya, dengan jumlah kelulusan yang cukup banyak. CPNS ada foto-foto kelulusan itu nggak ada ya? Oke, karena ini forumnya forum kedinasan, khususnya Unhan, jadi kita tidak siapkan slide dengan foto siswa kita yang lulus di PNS ya. Tapi jelas kita buka program PNS. Jadi bagi adik-adik juga atau siapapun yang ikut online hari ini, yang mau bergabung untuk persiapan CPNS-nya, boleh nanti hubungi kita, gitu ya. Apalagi selain CPNS ya? Ya yang dekat ini CPNS deh. Bang, rumah kami jauh, kami di Aceh, bisa nggak kami ikut belajar untuk persiapan PNS di tahun ini, karena kami nggak bisa datang? Bisa, kita ada programnya, program online. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, di IG aja. Silakan ke IG kita, itu ada nomor teleponnya, bisa nanti korek informasi di situ ya, nanti DM aja kita, soalnya kita jawab, gitu ya. Baik, adik-adik, kira-kira ada lagi yang bertanya? Dari IG habis? Nggak ada lagi? Ya, baik adik-adik, untuk hari ini kita cukupkan dulu karena sudah cukup lama kita bersama secara online. Kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Oke, terima kasih dan salam sukses. Ayo.